Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Hairunisa dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengadaan sediaan farmasi di fasilitas kefarmasian. Nah, pengadaan sendiri merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui. Nah, tujuan dari pengadaan ini antara lain tepat jenis, tepat jumlah, harga optimal, dan tepat waktu. Nah, pengadaan ini sendiri harus dilakukan sesuai dengan rencana, sesuaikan dengan evaluasi kebutuhan real saat ini, perhatikan persediaan, dan perhatikan kapasitas gudang. Nah, dalam pengadaan ini terdapat beberapa cara untuk menyediakan obat dan alat kesehatan. Antara lain yang pertama ada pembelian, dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pelelangan, yang baik untuk barang yang slow moving, yang kedua itu pemilihan atau perbandingan, dan yang ketiga itu pengadaan langsung. Dan biasanya ini cocok untuk barang yang fast moving seperti barang vital dan esensial. Lalu cara pengadaan yang kedua yaitu produksi sendiri, yang ketiga yaitu sumbangan, grant, dan hibah, dan cara yang keempat yaitu konsinyasi. Terdapat hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan obat dan alat kesehatan, antara lain jangka waktu pembelian harus diatur, dan kualitas yang memadai dan harganya harus murah. Nah, untuk pola pengadaan ini antara lain kriteria obat dan perbekalan kesehatan, yang kedua persyaratan pemasok, yang ketiga penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat, yang keempat pemantauan status pesanan, dan yang kelima penerimaan dan pemeriksaan. Nah, untuk kriteria obat dan perbekalan kesehatan antara lain memiliki izin edar atau nomor registrasi, batas waktu kadaluarsa minimal 24 bulan setelah diterima, kadaluarsa vaksin dan preparat biologis diatur sendiri, dan obat diproduksi oleh industri farmasi yang bersertifikat CPOB. Nah, untuk persyaratan dari pemasok sendiri antara lain memiliki izin PBF yang masih berlaku, baik dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan setempat. Lalu yang kedua, PBF memiliki dukungan dari industri farmasi bersertifikat CPOB. Yang ketiga, reputasi PBF baik di bidang pengadaan obat. Yang keempat, pemilik dan apoteker penanggung jawab PBF tidak sedang dalam proses pengadilan atau tindakan yang berkaitan dengan profesi kefarmasian. Dan yang terakhir, mampu menjamin kesinambungan ketersediaan obat sesuai masa kontrak. Untuk waktu pengadaan dan kedatangan obat, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain untuk dasar penetapannya sendiri ada 4 poin. Yang pertama, sisa stok. Yang kedua, jumlah obat yang akan diterima sampai tahun anggaran. Yang ketiga, kapasitas sarana penyimpanan. Yang keempat, waktu tunggu. Lalu, hal yang kedua antara lain dasar pemantauan dan evaluasi. Terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, nama obat. Yang kedua, satuan kemasan. Yang ketiga, jumlah obat yang diadakan. Yang keempat, obat yang sudah diterima. Dan yang terakhir, obat yang belum diterima. Selain itu, harus diperhatikan juga dokumen kontrol seperti SP atau OPD atau PO. Selanjutnya, kita juga harus memeriksa kualitas dari produk. Antara lain, mencatat waktu kadaluarsa, memeriksa kualitas kemasan dan produk, memeriksa waktu kedatangan, dan suhu waktu kedatangan. Untuk penerimaan, ini merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Dan semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan ini antara lain sertifikat analisa produk, mempunyai Material Safety Data Sheet atau MSDS untuk bahan berbahaya, dan khusus untuk alat kesehatan harus mempunyai sertifikat of origin. Dalam penerimaan ini, hal yang harus kita lakukan yaitu periksa kesesuaian barang dengan surat pesanan, periksa kondisi fisik, periksa kesesuaian waktu penyerahan barang, dan buat berita acara penerimaan barang.
Nah, untuk pemeriksaan sendiri, pada tablet kita harus melihat kemasan dan label, bentuk fisik, baik itu keutuhan, basah atau lengket, serta warna, bau, dan rasa dari tabletnya. Lalu untuk tablet salut, kita harus memeriksa warna, bau, dan rasa, bentuk fisik seperti keutuhan, basah atau lengket, serta kemasan dan label. Untuk cairan, kita harus memeriksa warna, bau, kejernihan, homogenitas, kemasan, dan label. Lalu untuk salep, kita harus memeriksa warna, konsistensi, homogenitas, kemasan, dan label. Untuk sediaan injeksi, kita harus memeriksa warna, lalu kejernihan untuk larutan injeksi, dan homogenitas untuk serbuk injeksi, serta kemasan dan label. Untuk sirup kering, kita harus memeriksa warna, bau, kemasan, dan label. Serta untuk suppositoria, kita harus memeriksa warna, konsistensi, kemasan, dan label. Sekian materi pengadaan obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kefarmasian. Semoga materi ini dapat berguna ke depannya. Terima kasih.